Abu Thalib. Halaman seberapa? 106. Kita ayaannya. Ayaan. Mana orang kawitan? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, insyaallah kita akan meneruskan kajian sirah nabawiyah. Judul yang akan kita kaji adalah Kafalatu Abi Thalibin lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan Abu Thalib terhadap Nabi. Jadi Nabi berada dalam asuhan Abu Thalib, dan ternyata ini adalah wasiat dari bapaknya, ya. Wasiat dari bapaknya. Siapa bapaknya Abu Thalib? Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Abdul Muttalib. Jadi Abu Thalib ini diberi wasiat oleh Abdul Muttalib untuk mengurus Nabi, gitu. Di usia berapa dijelaskan di Arjujah Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Di sini dijelaskan summa Abu Thalibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal wa dzaka ba'da amitsnai asyar wa kana min amri bahira mashtahar. Kemudian Abu Thalib paman Nabi mengurus Nabi, kemudian pergi ke Syam rihlah, dan di situ usia Nabi 12 tahun. Dan di situ ada perkara yang masyhur, yaitu pendeta Bahira. Jadi di sini dijelaskan dalam Arjujah, berarti usia Nabi saat itu 12 tahun saat nanti safar ke negeri Syam. Kemudian di Alfiyah juga sama, ya. Wa umruhu idzaka thinta asyrah, dan umur saat itu ketika Nabi rihlah ke negeri Syam 12 tahun. Jadi usia 12 tahun Nabi sudah mulai melakukan perjalanan yang panjang, gitu. Baik, kita baca dulu, ya. Kita baca dulu. Di sini dijelaskan qala al-musannifu hafizahullahu taala awsa Abdul Muttalibi waladahu Aba Thalib. Lalu Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada putranya, yaitu Abu Thalib, dengan mengurus Nabi, kafalatin nabiyyi wa hifdhihi wa hiyatatihi. Satu, dia mengurus, kedua menjaga, tiga memelihara. Jadi diwasiatkan oleh Abdul Muttalib saat beliau akan meninggal, diwasiatkan agar Nabi itu diurus oleh Abu Thalib. Dan ternyata kenapa lebih memilih Abu Thalib? Wa dzalika li anna Abdallahi walida Rasulillah wa Aba Thalibin akhwani li abin wa umin. Ternyata alasannya bahwa Abdullah sebagai bapak Rasul dibanding dengan Abu Thalib, mereka berdua ternyata akhwani li abin wa umin, atau akhwani li syaqiq. Jadi dua saudara sekandung. Yang di pekan lalu kita sudah membahas tentang ibu dari Abu Thalib dan Abdullah.
ternyata di sini dijelaskan wa ummuhuma Fatimah bintu Amr bin Aiz. Jadi Abu Thalib ibunya itu adalah Fatimah binti Amr bin Aiz. Kemudian Abdullah bapak Nabi juga ibunya juga sama Fatimah binti Amr bin Aiz. Berarti dua-duanya ini seibu, ya, seibu. Maka disitulah Abu Thalib beliau dengan seoptimal mungkin mengurus anak saudaranya. Jadi seoptimal mungkin mengurus anak saudaranya, seoptimal mungkin juga beliau terus mengasuh keberadaan Nabi di saat itu setelah Abdul Muttalib meninggal dunia. Nah, dijelaskan di sini di riwayat Ibnu Sa'ad ya dalam Tabaqatnya, tapi sanadnya dhaif, bahwa Ibnu Abbas pernah menuturkan ketika Abdul Muttalib wafat, kemudian Abu Thalib mengambil Rasulullah di bawah asuhan beliau, dan Abu Thalib itu wa kana Abu Thalibin la malalahu. Jadi keadaan Abu Thalib itu la malalahu, tidak punya harta, dalam artian tidak seperti paman-pamannya yang lain. Paman-paman yang lain itu diberikan lumayan kekayaannya, termasuk Abu Lahab ya. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Berarti aghna anhu maluhu, hartanya itu berlimpah Abu Lahab itu. Tetapi tidak ada gunanya gitu untuk memerangi Nabi. Tetapi Abu Thalib ini beliau dalam keadaan ketidakmampuan harta gitu. Ketidakmampuan harta. Sehingga dijelaskanlah bahwa beliau harus menanggung selain dari putra-putra Abu Thalib seperti Ali gitu ya, Ja'far, Aqil, itu kan diurus oleh bapaknya yaitu Abu Thalib, ditambah mengurus Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi itu sejak kecil dibawa oleh Abu Thalib ya, dibawa oleh Abu Thalib untuk berdagang. Di dalam syarah Arjujahmiyah ya dijelaskan wa may yutali'u kutubas sirah wal akhbar, kalaulah kita menelaah tentang kitab-kitab sirah, tentang berita-berita terdahulu, kita akan mendapatkan dalam bab ini pengurusan Abu Thalib umuran ajibatan, perkara-perkara yang ajib. Perkara-perkara yang ajib, dalam ajib itu yang mengagumkan, dalam menolong laki-laki ini gitu, dalam menolong Nabi ini. Dan bersamaan itu beliau terus-terusan membela Nabi, tetapi beliau berada bukan di dalam agama Islam. Jadi ada perkara yang sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi Abu Thalib itu beliau membela Nabi habis-habisan, tetapi justru beliau belum masuk Islam. Ilaan mata, sampai beliau meninggal. Berarti ada keanehan ya, sesuatu yang janggal. Kenapa sampai tidak masuk Islam seperti itu? Dan sejarah membuktikan. Nah, ini nanti dibahas kalau di fikih sirah. Profesor Abdul Karim Zaid itu nanti di pasal ketiga ya, bagaimana pembelaan Abu Thalib. Nanti di sini juga akan di Lu'lu' Maknun akan dibahas tentang perjalanan panjang bagaimana Abu Thalib mengurus Nabi gitu ya. Tapi di sini sedikit hanya dibahas bahwa keadaan Abu Thalib itu la malalahu, tidak punya harta, dalam keadaan miskin. Tetapi wa kana yuhibbu Rasulullah hubban syadidan. Tetapi Abu Thalib itu cinta kepada Nabi itu sangat cinta. Berarti sama dengan Abdul Muttalib, kakeknya. La yuhibbuhu waladahu, yang tidak seperti cinta kepada putra-putranya gitu. Jadi melebihi kecintaannya kepada Nabi.
sama dengan Abdul Muttalib kemarinnya. Terus berikutnya wa kana la yanamu illa ila janbihi. Abu Thalib tidak tidur kecuali di samping Nabi. Jadi kalau Nabi tidur, ikut tidur juga. Ini kan sama dengan Abdul Muttalib. Fa yakhruju ma'ahu. Kalau nanti dia keluar, maka Abu Thalib pun ikut keluar untuk mendampingi Nabi sejak kecil tuh. Sejak kecil. Wa kana yakhussuhu bit-ta'am, bahkan dikhususkan bab makanan juga. Wa kana idza akala iyalu Abi Thalibin jami'an. Jadi kalau keluarga Abu Thalib makan bersama digabungkan gitu, diinikan atau dilibatkan. Jadi intinya dikenyangkan ketika Nabi makan itu. Nah, itu diantara keadaan Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib kita tahu bahwa beliau walaupun belum masuk Islam dan tidak masuk Islam, tetapi sejarah membuktikan bagaimana kasih sayang Abu Thalib, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana cintanya beliau kepada Nabi sampai dispesialkan keberadaan Nabi itu. Dan nanti dijelaskan di bahasan yang lain ya, akan bagaimana perjuangan Abu Thalib ketika membela Nabi habis-habisan. Hadirin ikhwatul iman, sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, tentang safarnya Nabi. Nah ini sekarang sudah mulai dibawa safar tijarah ya, safar bisnis. Safar Nabi ila Syam, ke negeri Syam bersama ya tentunya pamannya Abu Thalib ya. Nanti juga ya, setelah beranjak dewasa, Nabi di Alfiyah membawa barang dagangan Khadijah sebelum menikah. Itu pertemuan berikut berarti. Nah, kita akan mencari tahu tentang kisah yang ini ya, kisah perjalanan Nabi ke negeri Syam. Di dalam Sirah Nabawiyah Shahihah dijelaskan ternyata kisah-kisah ini tidak luput dari kedhaifan. Jadi kisah Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam itu sejak beliau remaja itu tidak luput dari kedhaifan. Tetapi kata Syekh Al-Umari, beliau menjelaskan inna aqwa turuqi hadhil qissah warada inda Tirmidzi. Jadi jalur kisah Nabi melakukan perjalanan ini, jalur yang terkuat hadis adalah riwayat At-Tirmidzi dalam Jami'us Shahihnya. Jadi yang kuat itu di situ. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Tetapi di antara yang terkuat ya ini gitu. Menunjukkan di hadis Bukhari tidak ada, di hadis Muslim tidak ada, tetapi menjelaskan riwayat At-Tirmidzi ini aqwa turuk, jadi jalur yang terkuat gitu. Nah, kisah secara ringkas dalam sirah ini nanti dikuatkan di Lu'lu' Maknun ya, bahwa ternyata nanti ya, atau langsung ke Lu'lu' Maknun, nanti Abu Thalib dengan Nabi beserta kafilah dagang Quraisy keluar menuju negeri Syam. Dan di situ ada asyakh atau syekh, orang-orang syekh itu orang-orang senior gitu dari bangsa Quraisy melakukan perjalanan ke negeri Syam, dari Makkah ke negeri Syam. Falamma asyrafu 'ala rahibi, maka ketika mereka dekat ke negeri Syam bertemu dengan rahib. Di sini beda pendapat di Imam As-Suhaili dalam kitab Raudul Unuf. Bahiro di sini ya, namanya Bahiro ya. Pendeta Bahiro.
Nah, pendeta Bahiro ini ada yang mengatakan habrun min ahbaril Yahud. Jadi dia pendeta Yahudi. Kalau di dalam kitab Ar-Rawdatul Unuf. Namun di dalam Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir menegaskan alladzi yazharu min siyaqil qissah annahu kana rahiban nasraniyan wallahu a'lam. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Kalau di Raudul Unuf karya As-Suhaili itu adalah pendeta Yahudi. Kalau di Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah nanti bisa dilihat di perpustakaan, justru di sini ada rahib Nasrani. Perbedaan. Tetapi terlepas dari perbedaan ini, yang jelas ini adalah pendeta, baik Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian ditambahkan di Sirah Nabawiyah Shahihah itu di kota Busra, di kota daerah Syam di situ ya. Dan tidak disebutkan siapa pendeta di sini, hanya disebutkan saja Bahiro. Nah, ketika mereka singgah atau turun ke satu tempat, kemudian mereka melakukan dengan rombongan-rombongan dagangnya, lalu sang rahib Bahiro ini keluar menemui mereka. Dan sebelum itu mereka melewati Bahiro, tetapi Bahiro tidak keluar. Jadi dalam perjalanannya Bahiro ada, tetapi ketika itu Bahiro pendeta tadi tidak keluar dan tidak melirik kepada rombongan mereka itu. Nah, kemudian di satu waktu Bahiro keluar menemui mereka dan memegang tangan Nabi saat itu. Maka mengatakan hadza sayyidul alamin, hadza rasulur rabbil alamin, yab'atsullahu rahmatan lil alamin. Kata pendeta Bahiro ini kepada mereka itu, ini nanti akan yang menjadi rajanya alam semesta. Ini adalah utusan Rabbul alam semesta, dan nanti Allah akan mengutus orang ini menjadi rahmatan lil alamin, alam semesta. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ma ilmuka, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Maka rahib Bahiro ini mengatakan, kalian ketika menuju ke satu tempat, di situ lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Satu tuh kata Bahiro. Jadi tidaklah pohon-pohonan, bebatuan, kecuali ketika mereka dilalui oleh Nabi tunduk sujud, dan tidaklah yang mereka berdua atau batu-batuan dan pohon-pohon itu sujud kecuali sujud kepada seorang Nabi. Nah ya kabayang ke orangnya, seorang pendeta baik Yahudi atau Nasrani sudah tahu nanti akan ada Nabi akhir zaman. Jadi kelihatan oleh dia, ya jadi kan si pendeta ada di satu tempat, rombongan melewat gitu kan, tapi pendeta tidak keluar melihat perjalanan-perjalanan yang aneh yang dia saksikan. Ketika nanti dia pulang, ketika nanti rombongan pulang, dia baru keluar gitu, bertemu dengan para rombongan orang-orang Quraisy dan bertanya yang tadi gitu. Dan dijawab ya, yang pertama itu bahwa pepohonan, bebatuan tidaklah mereka tunduk sujud kecuali sujudnya kepada seorang nabi. Jatuh itu. Yang kedua, wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfala min ghudrufi katifihi mithla tufahah. Jadi yang kedua, aku tahu bahwa di pundaknya ada tanda kenabian. Jadi sudah tahu tuh kata mana ya apalanya. Jadi pendeta ini sudah tahu, mungkin didekati orang anak ini, kemudian dipegang, mungkin itu karena di kitab-kitab terdahulu itu disebutkan. Jadi ada dua yang disodorkan oleh
Oh, 3 di bawahnya. Setelah disebutkan 2 perkara itu, kemudian akhirnya pendeta itu membuat makanan untuk mereka, dan mereka pun datang menghadiri jamuan makanan pendeta itu. Kemudian akhirnya disebutkan juga yang ketiganya adalah wa alaihi ghamamatun tudhilluhu, dan dia dinaungi oleh awan yang ketiga. Jadi maksudnya seorang pendeta itu memperhatikan ada sesuatu yang di ilmu yang dia miliki di dalam kitab-kitab terdahulu, nanti akan muncul nabi akhir zaman, pendeta Bahira melihat gitu. Ada tanda-tandanya. Ini kan bukan mukjizat yang ini. Nukia naon namina? Irhas. Inilah irhas nabi. Jadi sejak remaja juga sudah diketahui oleh pendeta rohib namina Bahira di negeri Syam. Negeri Syam ya. Negeri di mana di situ kan Palestina kan, itu negara-negara yang memang dulunya para nabi ada di situ. Maka wajar ketika disebutkan seperti itu. Dan ini juga sama dengan pernyataan dalam sirah nabawiyah as-sahihah. Jadi dikenal Nabi dari sifat-sifatnya, bahwa dia anak yatim, kemudian ada tanda kenabian di antara kedua pundaknya, yaitu sebelah kiri, kemudian juga melihat awan yang menaungi dari teriknya matahari, dan di situ juga pepohonan pun bertunduk sujud kepada Nabi, dan yang lain tidak menyadari gitu. Yang lain rombongan-rombongan tidak menyadari. Dan nanti terakhir kata beliau dipungkas pembicaraan dengan tahdzir rahib. Tahdzir itu memberikan peringatan yang keras kepada Abu Thalib sebagai paman Nabi dari bangsa Yahudi dan bangsa Romawi. Jadi bangsa Yahudi dan bangsa Romawi harus hati-hati ketika melihat anak ini gitu. Dan nanti di kisah berikutnya disuruh untuk pulang gitu kan. Nah, kembali ke sini. Jadi kita tahu bahwa ternyata keberadaan Muhammad sebagai calon nabi itu sudah diketahui sebelumnya. Dikarenakan beberapa poin yang tadi dilihat oleh Bahira sebagai rahib atau pendeta. Falamma jalasa Rasulullah mala fai'us syajarati alaihi itu. Jadi si rahib melihat ketika Rasulullah duduk mala fai'us syajarah, fai itu zilli ya. Zilli syajarah alaihi. Jadi condong bayangan pohon itu ke beliau gitu. Kan aneh gitu. Kan kudu nama lamun bayangan itu kan tergantung hubungan dengan bayangan dari matahari. Lamun ka dia seterusnya kia gitu. Tapi ini ketika Nabi kesini jadi ikut. Wa faqala Bahira, maka Bahira mengatakan unzuru ila fai'ish syajarah mala alaihi. Tuh lihatlah oleh kalian bagaimana naungan pohon itu cenderung kepada anak ini. Nah akhirnya wahwa yunashiduhum alla yadhhabu ila Rum, dan dia menegaskan agar orang-orang Arab saat itu jangan meneruskan perjalanannya ke negeri Romawi. Fa inna Roma in ra'auhu arafuhu bisifati fayaqtulunahu. Andaikan bangsa Romawi melihat kejadian seperti ini dengan sifat-sifat seperti ini, pasti mereka akan membunuh anak ini. Faltafata faidha bisab'atin qad aqbalu minarum fastaqbalahum faqala ma ja'a bikum, dan sebagainya. Jadi intinya keadaan Nabi itu sudah diketahui sejak zaman dulu. Terbayang oleh kita bagaimana orang-orang saat itu ya, maksudnya orang-orang yang tahu ilmu agama di kitab Taurat, di kitab Injil. Wabil khusus di kitab Injil kan. Nabi Isa mengatakan ya'ti mim ba'dihi ismuhu
Ahmad, akan datang kepadaku yang namanya adalah Ahmad. Nanti nama-nama Muhammad di Zadul Ma'ad dijelaskan, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada lain-lainnya gitu. Itu dijelaskan lengkap di Zadul Ma'ad. Tetapi datang setelahku namanya Ahmad. Ahmad itu sama dengan Muhammad. Pelajaran bagi kita ya, ternyata kisah ini bagi orang-orang Yahudi melihat Nabi itu bagaikan bapak melihat anak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi dikurangin jelas. Jadi mereka mengenal sosok Nabi itu bagaikan mengenalnya bapak ke anak. Jadi lamun anak teh banyak bahkan kembar, maka seorang bapak atau seorang ibu bakal tahu siapa yang adiknya, siapa kakaknya, apalagi ini sosok Nabi. Kembali ke bahasan Sabtu yang kemarin, bahwa di Madinah kan ada Bani Israel. Jadi Bani Israel yang itu kekuatan Bani Israel di Yathrib itu luar biasa. Dan diwakili oleh 3 Bani. Masih ingat tak? 1 Bani, 2 Bani, 3 Bani. Nah itu 3 Bani ini, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu Bani Israel yang ada di Yathrib. Jadi mereka ada di Yathrib. Ternyata justru karena mereka sudah tahu nanti akan muncul di Yathrib atau di Madinah, maka mereka hijrah pindah gitu dari negeri Syam ke Madinah, ke Yathrib. Dan tidak ada yang ada di Mekah. Jadi orang-orang Yahudi tidak ada di Mekah seorang pun. Karena kenapa? Karena meyakini di situ gitu. Makanya ketika muncul Nabi, ternyata harusnya mereka iman kepada Nabi, karena kan ini Nabi yang ditunggu-tunggu, muntazar gitu. Jadi Nabi yang ditunggu-tunggu harusnya mereka itu langsung segera menyambut kedatangan Nabi, tetapi berbalik arah gitu. Ternyata hanya satu saja. Kenapa mereka tidak mengambil, tidak menerima bahwa Muhammad sebagai Nabi? Ternyata mereka, orang-orang Yahudi itu melihat dari garis keturunannya. Yang mereka inginkan itu adalah dari jalur Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Karena dari jalur Nabi Ishak itu seluruhnya itu para Nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, terus semuanya itu nabi-nabi di jalur Ishak, Nabi Ishak. Wabil khusus di jalur Nabi Yakub. Jadi mereka menginginkan di jalur ini. Ketika muncul Muhammad sebagai nabi, dilihat sejarahnya itu bukan dari jalur Ishak, tetapi dari jalur Ismail. Nah itu saja. Jadi ketika dilihat silsilahnya, geningan di dia di Ismail yang mereka inginkan di sini gitu. Makanya sampai sekarang pun mereka menolak keberadaan Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mencerdas semuanya, taik kene kaluhur sakedik gitu. Tinggali kaluhur, Nabi Ishak punya bapak, Nabi Ismail punya bapak, bapaknya Nabi Ishak Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail Ibrahim, kudu nama gitu. Dan memang dari jalur Nabi Ismail itu tidak ada seorang pun nabi ya. Tidak ada seorang pun nabi dari jalur Nabi Ismail kecuali nabi kita. Sedangkan dari jalur Nabi Ishak, wabil khusus Nabi Yakub, putranya adalah Nabi Yakub, itu turun temurun para nabi. Makanya lihat di sini, Bahira itu dia diberikan pengetahuan oleh Allah, ini adalah calon nabi. Nah, nanti kita akan kuatkan di apa namanya, di kisah kisah Nabi ketika di Gua Hira kan ya. Nanti itu di Gua Hira bertemu dengan Malak Jibril, turun wahyu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nanti turun ke rumahnya, karena jauh kan dari Hira ke Gua Hira ke rumahnya. Nanti di rumahnya oleh istrinya yaitu Khadijah dibawa ke siapa? Pendeta juga dia. Dibawa ke siapa itu teh? Dibawa ke saya itu teh.
Waraqah, dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal juga tahu bahwa ini adalah namus itu Jibril. Yang namus datang ke Musa. Ini Jibril datang kepada Nabi, kepada orang ini. Andaikan saya diberikan umur yang panjang, saya akan bela orang ini, maksudnya Nabi Muhammad. Tapi qadarullah, karena dia sudah tua, tetapi menjadi satu bukti bahwa betul ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi memang banyak bukti-bukti ya, bahwa sosok Muhammad ini nanti calon Nabi. Nah, jadi kita tahu kesimpulan akhir dari sini, ketika diurus oleh Abu Thalib, kemudian keberadaan Abu Thalib itu keadaannya tidak terlalu cukup dalam kekayaannya, sehingga Abu Thalib dengan anak-anaknya plus Nabi juga ikut berjualan, kadang ke negeri Syam, kadang ke negeri Yaman, terus setiap waktu, setiap saat, dan Nabi dibawa ke sana kemari, sehingga Nabi tahu betul bagaimana keadaan negeri Syam, bagaimana keadaan negeri Yaman dan sebagainya, karena dibawa oleh pamannya. Jadi sudah mulai beranjak dewasa. Dan nanti pertemuan berikutnya Nabi itu pernah ra'yul ghanam. Ra'yul ghanam teh ngangon domba tayo kayaknya Senin Payun ya. Bab ngangon domba. Dan itu memang di zaman atau di waktu diurus oleh Abu Thalib. Jadi satu waktu bisnis menjadi pebisnis, menjadi pedagang, satu waktu menjadi peternak gitu. Atau dia pengembala gitu. Menjadi pengembala kambing-kambing. Dan apa rahasianya? Karena ini panjang kita bahas, insya Allah kita bahas di sini. Kemudian nanti juga beliau mengikuti peperangan, nanti ikut peperangan. Jadi sebentar lagi beliau itu nanti dinobatkan menjadi seorang nabi ya. Setelah ikut perjalanan-perjalanan perang, kemudian menikah, kemudian berumah tangga, nanti di usia 40 tahun beliau baru nanti menikah. Hadirin ikhwatul iman, demikian dulu kita kaji di malam hari ini untuk kajian sirah nabawiyah, bahwa Nabi Muhammad SAW diurus oleh Abu Thalib mempunyai hikmah yang besar. Di antaranya beliau mesti mandiri. Beliau mesti mandiri untuk menghidupi kehidupan beliau, karena ternyata Abu Thalib itu banyak putra-putranya, dan juga ditakdirkan beliau tidak terlalu cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga Nabi pun dibawa oleh Abu Thalib untuk berbisnis, kadang ke Syam, kadang ke Yaman, kadang ke negeri yang lain. Dan di negeri Syam Nabi bertemu dengan Bahira, seorang pendeta, baik itu Yahudi atau Nasrani, dan Bahira ini memberikan penegasan bahwa ini adalah calon Nabi akhir zaman yang ditulis di dalam kitab suci terdahulu, baik Injil ataupun Taurat. Demikian hadirin waktu iman yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita akan teruskan ke bab yang baru, judul yang baru, Ra'yuhu sallallahu alaihi wasallam lil ghanam, Ra'yul ghanam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.